Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bingkai Channel yang akan mengupas seni, budaya, dan ragam kehidupan manusia, masa lalu, hari ini, dan masa yang akan datang. Kita akan segera mengupas materi utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, inilah 10 makanan tradisional Indonesia yang hampir punah. Ampiang Dadiah merupakan salah satu makanan khas dari Sumatera Barat. Ampiang Dadiah terdiri dari campuran ampiang dan dadih. Ampiang terbuat dari beras ketan dan ditumbuk, sedangkan dadihnya guys adalah susu kerbau yang difermentasi. Jadi kayak semacam yogurtnya gitu guys. Proses pembuatan dadih yang pertama, susu kerbau segar dimasukkan ke dalam bambu yang telah dipotong-potong dan ditutup dengan daun pisang. Setelah itu dadih dibiarkan kurang lebih 2 hari 2 malam. Nah, susu kerbau akan berubah menjadi agar-agar guys. 2. Kue lompong sagu merupakan kue khas Minang yang sudah jarang ditemukan keberadaannya, dan juga kue ini ada di Aceh. Kue yang terbuat dari tepung sagu yang diaduk bersama pisang kepok, santan, kelapa, dan gula aren ini memiliki cita rasa yang manis. Kue ini dibuat dengan cara dipanggang di atas bara hingga memiliki aroma khas sisa pemanggangan. Kue berwarna kecoklatan ini sekilas mirip dengan kue khas Betawi yaitu ketimus. Namun aroma kue ini terasa lebih menggoda ketika baru saja memulai proses pemanggangan. Paduan rasa manis dan sedikit gurih dengan tekstur yang kenyal menjadikan kue ini terasa begitu nikmat saat lidah kita merasakannya. 3. Roti koing. Nama roti koing guys sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Palembang. Nama lainnya adalah roti Raden. Tiap kali bulan Ramadan tiba, biasanya roti koing termasuk makanan yang wajib dihidangkan bagi keluarga. Uniknya lagi, roti ini memang hanya ada pada bulan puasa. Roti koing berbentuk bulat dan sedikit keras, tetapi tidak memiliki rasa alias tawar. Biasanya, orang akan mengkonsumsinya dengan cara merendam roti ini ke dalam minuman panas tertentu, misalnya kopi atau teh. Sama seperti beberapa jenis kuliner lainnya, roti koing termasuk panganan yang dibuat secara tidak sengaja. Yaitu waktu zaman penjajahan, gula merupakan benda yang cukup sulit didapatkan, sehingga masyarakat Palembang membuat roti gandum tanpa gula. Tak disangka, ternyata banyak juga yang menikmati dan menyukai makanan satu ini, sehingga kemudian roti koing terus dibuat sampai sekarang. Sayangnya semakin lama hanya orang-orang tua saja yang menyukainya. Anak muda kurang menyukainya makanan ini, sehingga jika tidak terus dilestarikan, kuliner berupa roti tanpa rasa ini akan punah. 4. Dodongkal atau dongkal adalah sejenis makanan tradisional atau kue tradisional Indonesia yang termasuk ke dalam kelompok jajanan pasar. Dongkal terbuat dari beras yang ditumbuk halus hingga menghasilkan tepung. Kemudian tepung beras yang telah halus diisikan gula aren dan dikukus. Dongkal biasanya disajikan di atas daun pisang dan ditaburi parutan kelapa di atasnya. Dongkal termasuk ke dalam makanan jajanan pasar Indonesia yang mulai langka. Makanan ini bisa ditemui di Jakarta, di beberapa daerah di Jawa Barat seperti Sukabumi, Bogor, dan Cianjur, atau daerah Bandung juga ada. Dongkal dikenal dengan nama lain yaitu awuk. Dongkal biasanya disajikan bersama secangkir teh sebagai kudapan. Kue gegatas merupakan salah satu dari kue khas Banjar atau wadai Banjar yang rasanya manis. Bahan untuk membuat kue gegatas adalah tepung ketan, kelapa parut, air, gula merah, garam, dan minyak goreng. Untuk membuat kue ini cukup mudah. Sediakan 1 buah wadah besar, kemudian masukkan tepung dicampur dengan kelapa parut. Tambahkan garam secukupnya, kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk dan terus diaduk sampai semua bahan menyatu menjadi sebuah adonan yang kental. Langkah selanjutnya adalah ambil adonan itu ditempa dengan ketebalan kira-kira 3-4 cm. Selanjutnya boleh deh diiris-iris atau tetap ditempa di tangan dalam bentuk jajar genjang yang dalam bahasa Banjar disebut dengan rincung gegatas. Setelah itu digoreng dengan minyak panas. Setelah masak diangkat dan didinginkan. Berikutnya gegatas yang sudah masak tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula kental tadi sambil dibulak-balik secara perlahan
hingga gulanya menyatu atau lengket pada gegatas tadi. 6. Brontol. Disebut juga sebagai blendung atau bledus atau bleduk. Adalah makanan tradisional yang berasal dari jagung yang telah direndam dalam air kapur sirih, dalam bahasa Jawa itu enjet. Jagung-jagung itu kemudian ditiriskan dan direbus menggunakan dandang subluk, lalu dihidangkan dengan diberi taburan parutan kelapa. Di daerah pedesaan Jawa, grontol sendiri sering dijadikan sarapan untuk orang-orang yang akan bekerja ke sawah atau ladang, dengan dibungkus atau dipincuk menggunakan daun kelapa atau daun jati. Bahkan sebagian besar wilayah Jawa Tengah yang mengenal makanan tradisional yang unik ini pernah menjadikannya pengganti makanan pokok nasi. 7. Ketek. Merupakan kuliner khas Kebumen yang sudah ada sejak zaman dahulu. Ini merupakan kuliner yang hanya ada di Kebumen. Biasanya ketek disantap dengan nasi hangat dan juga tempe goreng atau juga dengan getuk. Olahannya emang unik, hanya ada di Kebumen. Tak hanya rasanya yang unik, penamaannya juga begitu tidak biasa. Ketek terbuat dari bahan dasar blondo atau perasan ampas pembuangan minyak kelapa yang dikukus kemudian diberi bumbu-bumbu seperti cabai, garam, kencur, gula, bawang putih, bawang merah, daun salam, dan juga lengkuas. Untuk semakin memperkaya cita rasa dari ketek itu, biasanya ditambahkan dengan petai Cina. Untuk warnanya sendiri, ada yang putih ataupun hitam. Cita rasa dari ketek adalah gurih dan lezat. Bagi para pecintanya, tidak kalah dengan menu-menu santap lainnya. 8. Kue rangin atau kue rangi adalah salah satu kue tradisional Betawi. Kue ini terbuat dari campuran tepung kanji, orang Betawi biasa menyebutnya tepung sagu, dengan kelapa parut yang dipanggang dengan cetakan khusus di atas tungku kecil dan ditutup agar cepat matang. Kue rangi disajikan dengan olesan gula merah yang dikentalkan dengan sedikit tepung kanji. Untuk menambah selera dan wangi, gula merah dicampur dengan potongan nangka, nanas atau durian. Penamaan kue rangi berasal dari singkatan digarang wangi. Hal ini dikarenakan terdapat proses menggarang yang merujuk kepada proses memasak tanpa minyak dan menggunakan bara api dan kayu. Proses memasak ini membuat kue rangi terasa gurih. Proses memasak tanpa minyak ini dikarenakan kelapa parut yang ditambahkan akan menghasilkan minyak sendiri dan santan kental yang akan menyatukan adonan kue rangi. 9. Lepet jagung adalah panganan ringan khas Indonesia dengan bahan dasar jagung. Panganan ini dikenal di kawasan budaya Jawa, di Jawa bagian tengah maupun timur. Resep pembuatannya mirip dengan lemut, tetapi bahan dasarnya bukan parutan singkong, melainkan parutan jagung. Pemanisnya menggunakan gula pasir dan pembungkusannya tidak menggunakan daun pisang melainkan klobot. Parutan jagung dicampur dengan parutan kelapa, gula pasir, vanili, garam, dan santan. Cuilan adonan ini kemudian dibungkus dengan klobot atau daun pembungkus tongkol jagung untuk kemudian dikukus sampai matang. Lepet jagung biasanya dijajakan sebagai jajanan pasar dan dimakan bersama-sama dengan teh atau kopi sebagai panganan sela atau suguhan tamu. 10. Kue celorot. Kue celorot atau celorot atau cerorot atau jelurut adalah kue tradisional berbahan tepung beras dengan santan, dibungkus dengan janur atau daun kelapa muda dalam bentuk kerucut. Kue ini adalah kudapan tradisional yang biasa ditemukan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Di Jawa dikenal dengan celorot atau celorot dan sering dikaitkan dengan jajanan pasar tradisional Jawa. Di Bali dan di Lombok, kue ini dikenal dengan nama cerorot. Di Brunei dan di Sabah, kue ini dikenal sebagai jelurut.